Assalamualaikum sahabat elektronik, berjumpa kembali bersama saya dalam perbaikan elektronik, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki kulkas Polytron inverter yang kerusakannya mati total terkena radiasi petir. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita akan mencoba kompresor, kipas evaporator, dan juga lampu LED-nya. Beralih ke belakang bodi kulkas, di sini ada modul inverter yang terdapat pada belakang bodi kulkas. Kita akan memahami terlebih dahulu untuk pengkabelan pada modul ini. Dan sebelumnya saya sudah ACC akan merubah modul ini menjadi sistem defrost. Kita akan cari, dan ini adalah kabel yang menuju ke termis, yaitu ada di evaporator. Yang warna hitam ini yang menuju ke kompresor, warna merah menuju ke heater, warna putih ke kipas di evaporator, dan warna biru ini, semua yang warnanya biru ini menuju ke kelistrikan atau ke colokan listrik. Dan saya akan merubahnya dengan menggunakan timer 13 yang seperti kulkas Polytron yang lainnya menggunakan timer 13. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita cek terlebih dahulu kompresornya apakah berjalan dengan baik bersamaan dengan isi freon yang ada di dalam kompresor ini, apakah masih berjalan dengan normal dan tidak ada kendala. Nanti setelah dikira sudah aman, kita akan memulai memodifikasi modul inverter yang rusak terkena radiasi petir. Kita cek juga apakah lampu LED-nya masih menyala. Jadi di modul inverter ini ada arus 12 volt yang mensuplai IC chip, yaitu otak dari modul inverter ini. Dan ini saya sudah kasih kabel yang nanti kita akan hubungkan ke lampu LED-nya, apakah dia masih bisa menyala. Ini adalah jalurnya, jalur ke lampu LED. Oke, biarpun inverter ini sudah tidak berfungsi untuk IC chipnya, namun kita bisa memanfaatkan arus 12 volt yang ada di inverter ini untuk mensuplai lampu LED. Dan langsung saja kita temper, dan dikira sudah terhubung, kita akan menyalakan kulkasnya. Lalu kita lihat ke dalam kulkas, yaitu di bawah. Di sini lampu LED-nya menyala dengan terang, dan dikira sudah aman untuk lampu LED. Kita beralih lagi ke belakang bodi kulkas. Kita cabut terlebih dahulu ya colokannya, jangan sampai lupa. Dan kita tempatkan lagi modul inverter ini ke tempatnya dengan rapi. Masuk ke ruang evaporator, biarpun evaporatornya tidak bermasalah, namun kita akan melakukan modifikasi pada sistem inverter. Sini kita cari termis digital, dan ini dia termis digital. Nanti kita akan potong saja dan kita akan ganti dengan sistem defrost. Kembali ke inverter. Di sini yang saya pegang ini adalah kabel yang menuju ke termis yang tadi, dan salah satu kabel ini kita hubungkan ke kabel merah yang sudah kita potong. Ini kabel merah yang berhubung ke jalur heater, kabel putih ke kipas, kabel hitam ke kompresor, dan nanti kita akan potong semua. Oke, sudah ada beberapa kabel yang sudah kita hubungkan, dan kabel warna putih juga kabel warna hitam nanti kita hubungkan. Kabel warna biru sudah terhubung, dan kabel termis tadi yang terhubung ke warna
kabel merah, yaitu ke kabel warna heater ini terhubung ke pin nomor 1, sementara yang satunya terhubung ke pin nomor 2, lalu pin nomor 3 terhubung ke kabel warna coklat, yaitu ke kelistrikan, dan untuk yang biru itu adalah temannya, itu arus listrik utama. Dan tersisa kabel warna hitam dan warna putih yang belum kita potong. Setelah semuanya terhubung, kita rapikan dengan menyoldernya. Dan ini adalah timer 1/3-nya yang digunakan pada kipas polytron yang lainnya. Dan nanti kita akan coba apakah kulkas ini berfungsi dengan baik. Jika kita merubahnya dan inverter ini masih tetap pada tempatnya, tinggal kita tambahkan timer saja. Kembali ke ruang evaporator. Di sini kita menuju termis yang akan kita potong dan kita ganti dengan menggunakan sistem defrost. Untuk mengoperasikan heater atau pemanas untuk pencairan bunga es yang ada di seluruh evaporator, dan oke, sudah kita potong dan defrost sudah kita pasang. Lalu kita sedikit saja menyoldernya agar benar-benar terhubung dengan rapi, tak ada kendala untuk terputus dari sambungannya. Setelah kita solder, kita isolasi dengan rapi, dan juga untuk mengamankan jangan sampai terhubung kedua kabel yang sudah kita solder. Agar kabel ini tak terganggu oleh aktivitas dari evaporator yang memang sistem kerjanya itu pembekuan. Untuk memastikan heater berfungsi atau tidak, kita akan sambungkan atau jumper pin 1 dan pin 2 dari timer 1/3, dan kita hidupkan sebentar kulkasnya dalam posisi timer di pengoperasian defrost, yaitu di saat kompresornya mati. Dan ini sudah posisi kompresor tidak menyala. Lalu kita akan lihat ke depan, yaitu di ruang evaporator. Kita akan cek apakah heaternya berfungsi. Jika berfungsi, dia akan terasa hangat atau panas, dan ini sudah terasa hangat heaternya, berarti untuk heater ini sudah berfungsi dan sudah benar-benar aman untuk kita rapihkan kulkasnya. Oke, modifikasi kulkas inverter polytron sudah kita lakukan, dan ini sudah berfungsi dengan baik juga aman. Dan sekian perbaikan kulkas polytron inverter yang kerusakannya mati total. Dan sedikit kata dari saya, akan ada perjalanan yang indah kalau di dalamnya tak ada kesulitan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.